이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dengan NIM F01235514, kelas B 2023, Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan memaparkan materi hubungan dan perjanjian internasional sebagai tugas pengganti tes final dari Bapak Zainuddin Losi, SIPM Lead. Baik, langsung saja saya akan memaparkan sedikit materi. Hubungan internasional, pengertian Reichstra Republik. Hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional: 1. Politik internasional. 2. Studi tentang peristiwa internasional. Hubungan internasional, organisasi administrasi internasional. Beberapa pengertian menurut para ahli. 1. Charles tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. 2. Waristo Suryo, interaksi antar jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu maupun organisasi negara sepanjang hubung bersifat internasional. Studi tentang keadaan relevan yang memiliki interaksi. 3. Ilmu politik, dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, dan hukum internasional. Arti penting hubungan internasional. Hubungan antar negara merupakan salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan, karena tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain. Faktor internal, kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya. Faktor eksternal, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara, mewujudkan tatanan dunia baru yang damai dan sejahtera. 2. Tahap-tahap perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Pengertian menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnya. Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Profesor Dr. Mukhtar, perjanjian yang diadakan antara bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Oppenheimer, persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara hak pihak-pihak yang mengadakannya. Schwarzenberger, persatuan setujuan antar subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional juga negara-negara. Penggolongan perjanjian internasional. Klasifikasi perjanjian internasional menurut subjeknya, menurut isinya, menurut prosesnya, dan menurut fungsinya. Istilah-istilah lain perjanjian internasional. 1. Traktat. 2. Konvensi. 3. Deklarasi. 4. Statuta. 5. Piagam. 6. Kovenant. 7. Persetujuan. 8. Perjanjian. Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional. Tahap-tahap menurut Konvensi Wina tahun 1969. Perunding, penandatangan, ratifikasi oleh badan eksekutif dan pemerintah, observer, ratifikasi oleh badan legislatif, ratifikasi campuran DPR dan pemerintahan digunakan karena peranan legislatif dan eksekutif sama-sama menemukan dalam proses ratifikasi Konvensi Wina tahun 1969. Ratifikasi campuran DPR dan pemerintahan karena peranan legislatif dan eksekutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi Konvensi Wina tahun 1969. Pasal 24 menyebutkan bahwa mulai berlakunya perjanjian internasional adalah sebagai berikut. Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut. 2. Pada saat
Peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu jika dalam naskah tidak disebut saat berlakunya. Persetujuan untuk mengikatkan diri sangat tergantung pada persetujuan mereka. Misalnya, dengan menandatangan ratifikasi pernyataan turut serta ataupun pernyataan menerima, dan dapat juga dengan cara pertukaran naskah yang sudah ditandatangani. Hal-hal penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah: 1. Harus dinyatakan secara formal dan resmi, bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu. Jika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berarti mengundurkan diri dari perjanjian. Negara tersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi dengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang dianggap membawa keuntungan bagi kepentingannya. Teori yang cukup berkembang dalam persyaratan perjanjian internasional. Teori kebulatan suara. Persyaratan itu hanya sah atau berlaku bagi yang mengajukan persyaratan jika persyaratan ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian. Teori Pan Amerika. Setiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan negara yang menerima persetujuan. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.